Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pelaksana salat Jum'ah rahimakumullah yang sangat saya muliakan. Tak lupa pula saya doakan semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan tiada henti-hentinya. Karena banyak sekali rahmat dan nikmat Allah yang telah dicurahkan dalam hidup dan kehidupan kita tiada pernah terputus. Kesyukuran atas nikmat Allah itu, maka izinkan pula saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama memuji Allah dengan satu kalimat yang pendek namun penuh makna, yakni hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah karena memang Allah adalah tempat yang tepat untuk menerima segala pujian dan sanjungan dari segenap hambanya. Apatah lagi hambanya itu yang bernama manusia. Lebih khusus lagi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari sama-sama kita ucapkan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengkhidmatan kita kepadanya. Karena Nabi kita, makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan Allah, telah banyak berjasa dan memberikan kontribusi nyata mengajak manusia dari alam kegelapan sehingga bisa diterangi oleh sinar Islam. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini semuanya sudah merasakan itu. Mari kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga salawat kita menghantarkan kita kepada kecintaan baginda Rasul terhadap kita. Dan yang paling akhir kita harapkan dari salawat yang kita ungkapkan itu adalah ketika tidak ada lagi pertolongan dari siapapun di yaumil akhir, insya Allah Nabi kita, kekasih Allah, akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tiada terasa hari ini bertepatan dengan 19 Juli 2024. Kita telah memasuki hari ke-12 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Pertukaran menit ke hari. Hari berubah menjadi pekan. Pekan menjadi bulan. Bulan berganti bulan menjadilah setahun. Semua ini adalah masalah waktu. Di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang kita sangat meyakini kebenarannya, banyak sekali firman Allah yang ditujukan kepada kita tentang masalah waktu untuk kita perhatikan. Di dalam Islam, waktu terdiri dari waktu yang sangat pendek sampai berubah menjadi waktu yang sangat panjang, yakni era atau zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr memperingatkan kita tentang salah satu waktu, bahkan menyangkut waktu secara keseluruhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Allah bersumpah pada ayat pertama surat Al-Asr ini untuk memalingkan perhatian kita agar fokus terhadap waktu. Betapa pentingnya waktu, sehingga Allah bersumpah wal 'asr, agar jangan terbelenggu dengan hal-hal yang lain. Surat ini merupakan salah satu surat yang pendek di dalam Al-Quran. Terdiri hanya atas 3 ayat saja. Namun ketahuilah jemaah sekalian, walaupun ayat ini adalah ayat yang pendek, namun isinya penuh makna. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, andai kata firman Allah yang diturunkan dalam kitab suci Al-Quran itu hanya terdiri dari 3 ayat dalam surat Al-Asr saja, insya Allah akan memenuhi tuntutan kebutuhan manusia pada umumnya.
apabila dipelajari dengan sebaik-baiknya. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya tanpa kecuali berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang tidak merugi tentunya adalah orang-orang yang beriman pertama. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah saling nasihat menasihati di dalam agar tabah dalam kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah yang saya muliakan. Di dalam perspektif Islam, kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini sekaligus berada dalam 3 zaman, 3 masa, dan menyangkut waktu. Tidak ada pecahan waktu lalu, waktu kini, waktu akan datang. Karena antara masa dengan masa semuanya saling mempengaruhi. Apa yang kita nikmati sekarang ini, yang kita saksikan dewasa ini adalah hasil dari apa yang terjadi, yang kita lakukan pada masa-masa sebelumnya. Dan apa yang akan terjadi di masa depan sangat tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh Allah menceritakan kejadian umat-umat terdahulu, kisah-kisah mereka, fi qasasihim ibratan liulil albab, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Tidak sebatas itu saja, bahkan jauh sebelum manusia pada zaman dahulu, Allah memperingatkan kita tentang suatu masa dalam perjalanan manusia, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu waktu terhadap manusia di mana pada saat itu dia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa waktu yang dimaksudkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran, wujud kita pada saat itu tidaklah seperti sekarang ini berbentuk manusia. Bahkan nama saja tidak kita miliki. Kenapa kata kita masih dalam bentuk arwah? Allah menyuruh kita untuk mengingat pada saat itu kita ini tidak
menjadi suatu apa-apa. Bahkan di hadapan Allah sekarang ini pun, atas kebesaran Allah, kita pun tidak menjadi apa-apa dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil merenungi perjalanan kita di masa lampau, Allah mengingatkan pula kepada kita lewat firman-Nya dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan disiapkannya untuk masa-masa yang akan datang atau hari esok. Kaum muslimin hidup di dunia ini tidak hanya sebatas hidup saja. Perjalanan kita seolah-olah terhenti di dunia ini saja. Tapi perjalanan kita masih panjang. Masih ada lagi dua alam yang kita akan lalui, yakni alam barzakh dan alam akhirat. Oleh sebab itu, bekal kita harus kita siapkan, karena nasib kita di dunia, masa depan di dunia maupun di akhirat akan ditentukan pada saat ini, di waktu ini, ketika kita masih hidup di zaman ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Selaku Islam, selaku orang yang beriman, kita tentunya tidak ingin merugi di dunia, apatah lagi merugi di akhirat. Oleh sebab itu, kita harus mampu memberikan reaksi yang tepat untuk menjawab tantangan zaman. Zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Sayyidina Ali karramallahu wajha berujar, hasabul mar'u min irfanihi ilmuhu bizamani. Cukuplah tanda-tanda kearifan seseorang adalah pengetahuannya tentang tanda-tanda zamannya. Zaman sekarang di mana kita hidup penuh dengan dinamika, penuh dengan pergolakan-pergolakan. Hal-hal yang tidak ditemui di masa lalu sekarang nyata dan ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk memberikan reaksi yang tepat. Al-Quranul Karim dalam surat Al-Asr tadi, ayat ketiga menjelaskan, memberikan reaksi yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kualitas iman kita sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman di mana kita berada. Iman yazid wa yankus. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah tapi bisa juga berkurang. Oleh sebab itu, upaya untuk menambah, mempertebal keimanan kita wajib hukumnya kita lakukan. Orang yang imannya tebal, senantiasa dekat dengan Allah, dan dalam kondisi apapun, mata yang melihat adalah penglihatan dari Allah. Telinga yang mendengar adalah telinga Allah. Mulut yang berbicara adalah kalam Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukanlah apa-apa. Semuanya dikembalikan. Yang didengar, dia akan takut bahwa apa yang dia lakukan semuanya akan diketahui secara pasti oleh Allah jika kita beriman. Reaksi tepat yang kedua adalah wa'amilus sholihat, adalah beramal soleh, berbuat kebajikan. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya perbuatan baik. Allah hanya menyuruh kita
untuk berbuat yang paling baik di antara semua pekerjaan yang kita lakukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amal. Allah memuji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatan kita, itulah yang diperhatikan, dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, reaksi yang tepat agar tidak merugi adalah mengajak manusia lain, menasihati sesama saudara kita untuk tetap berada dalam kebenaran. Kita bukan malaikat yang 100% mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kita juga bukan iblis dan setan yang senantiasa 100% mengerjakan keburukan-keburukan. Manusia kadang baik dan kadang juga buruk. Oleh sebab itu saling menasihati antara sesama kita. Wajib pula hukumnya untuk kita saling mengingatkan agar kita tetap berada dalam koridor ke koridor, berada dalam panji-panji Islam, sehingga tidak salah melangkah dan tidak salah dalam perbuatan. Dan yang terakhir adalah saling mengajak untuk tetap tabah dan sabar apabila dalam kehidupan kita terdapat hal-hal yang menantang kita. Kita perlu memupuk kesabaran, tabah dalam menghadapi segala situasi dan dinamika kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, umur kita sesungguhnya adalah waktu. Apa yang bisa kita perbuat sekarang, janganlah ditunda sampai besok. Kerjakanlah apa yang bisa kerjakan. Insya Allah kita tidak akan merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah. Qala Allah Ta'ala lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma fir lana wa liwalidina kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.